Nica. Dan aku Ayu. Yeay, selamat datang di episode season kelima, episode 2. 2. Oke Nica, gimana kuliahnya? Lancar? Lancar dong, alhamdulillah. Apalagi kan kemarin baru beres UAS nih ya, Iya. jadi udah tenang banget. Gimana nih UASnya? Lancar? Apa Lancar. ada susah atau gimana? Ada lah project-project yang susah gitu, tapi alhamdulillah bisa Tapi udah dilewatin selesai, gitu. udah selesai kan? Udah dong. Kamu gimana nih, kuliahnya aman? Aman juga, kita kan sekelas. Oh iya, sekelas ya. Oke Nica, kita kan sekarang udah mau udah semester 3 nih, Mhm. semester 4, gak kerasa bakalan semester 5 nih. Kamu bingung gak sih tentang penjurusan di manajemen nanti di semester 5? Jujur bingung mau masuk ke mananya sih, karena kayak aduh, satu sisi aku tuh kayaknya lebih ke sini deh, tapi tuh sebenarnya pengennya tuh ke sini gitu. Jadi kayak belum nemu nih yang pas gitu nanti pada saat penjurusan tuh mau kemana gitu. Kalau kamu gimana nih, Yuk? Sama aku juga bingung sih. Masih bingung ya? Belum tahu banyak gitu tentang penjurusan di manajemen. Kayaknya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Betul-betul, daripada kebingungan mending kita Langsung undang nih narasumber sumber keren kita. kita. Beliau juga salah satu dosen di manajemen UPI dan sekaligus pembina dari Ikatan Mahasiswa Manajemen UPI. Langsung kita sambut aja kali ya, Ayu ya. Ayo guys. Keluar dulu mungkin ya. Iya, betul. Gak apa-apa. Tapi kalau belakangnya tembok sudah. Gak apa-apa. Lanjut. Oke, gimana? Gimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya. Oke nih. Kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang akhir-akhir ini kita sedang membuat mungkin soal UAS ya. Kita kan sedang UAS ya. UAS soal. Terus yang kedua kita berlomba, terutama saya di pembina kemahasiswaan, persiapan untuk menerima siswa baru. Oh iya betul. Ada Pokaku, lalu ada juga program ISMA gitu ya yang ke luar negeri, lalu juga ada program banyak sekali ya, saya sampai lupa gitu ya. Terlalu minggu depan tuh saya harus persiapan lagi lomba KBMK ya, KBMK yang sudah alhamdulillah kita sudah masuk seleksi nasional ya, dan perwakilan dari UPI satu-satunya, hanya satu kelompok yang masuk dari lomba KBMK. Itu saya sedang menggodok gimana caranya supaya kita tertib administrasi, apa saja persyaratan untuk memenuhi sampai ke tahap grand final. Semoga lancar Semoga terus final ya. ya guys, semuanya jadi juara. Amin. Iya. Kita mungkin langsung aja kali ya ngebahas tentang manajemen UPI itu sendiri gitu ya Pak. Aku mau nanya nih Pak, mengenai sejarah dari manajemen UPI. Sampai akhirnya kemarin kita manajemen UPI itu ada di titik dimana menjadi prodi terketat di Indonesia gitu. Pada saat SNBP pertama gitu. Gimana sih Pak itu perjalanannya? Awalnya itu manajemen itu pecahan dari Fakultas Ilmu IPS ya dulunya gitu IPS ya. Lalu punya fakultas tersendiri yang namanya FEB sekarang ya. Itu pada tahun 2002 itu berdirilah prodi manajemen. Waktu itu ketua prodinya adalah Profesor Yana yang pertama kali merintis prodi manajemen. Dulu dosennya cuma ada sedikit, dulu cuma ada 4 atau 5 gitu setahu saya. Itu zaman saya TK mungkin ya, entah zaman saya SD gitu ya, saya lupa ya. Berarti saking tuanya saya ya. Saking tuanya sudah masih kayak 17 tahun Pak. Amin ya, udah berjalan semakin tahun demi tahun, prodi manajemen menjadi prodi populer ya, terutama di UPI, lalu ke seleksi nasional juga menjadi prodi terfavorit ya. Dalam perjalanan itu tentunya banyak sekali ya hambatan ya, banyak sekali rintangan, dari mulai yang namanya kita fasilitas itu sangat sedikit gitu ya, kita mencrok sana mencrok sini gitu ya, sampai akhirnya kita punya barang sendiri gitu ya, pengadaan sendiri gitu, terus punya lab sendiri. Itu melalui proses yang panjang dan prestasi kita itu apa ya namanya, betul-betul dari dosennya sendiri yang ingin kita pengen maju, kita menjadi pengen yang terbaik di universitas, bahkan di nasional. Nah setelah itu ya prodi manajemen itu apa namanya,
banyak sekali orang-orang yang mengetahui bahwa di UPI itu tidak hanya guru, ya, tidak hanya menjadi guru masuk UPI itu. Ternyata di UPI itu ada prodi yang non-dik, yaitu non kependidikan, ya. Dan diliriklah prodi manajemen. Nah, panjang sekali sebetulnya ya, kalau diceritain mungkin bisa nyampe season depan ya, selanjutnya ya. gitu. Jadi itu semuanya karena keinginan dosen-dosen kita yang pengen maju juga, dan alhamdulillah kita satu-satunya prodi pertama yang mempunyai akreditasi internasional AKAS dari Keren. Tepuk tangan dulu dong. Mahasiswa yang beruntung lah ya, termasuk bisa ada di sini. Iya, betul banget. Pak Yoga balik ya. Oke, next nih Pak. Kan kalau di akuntansi itu belajarnya pasti Kak keuangan gitu, akuntansi. Nah, kalau di prodi manajemen itu belajarnya ke arah apa sih? Kita balik lagi ke pengertian yang namanya manajemen. Manajemen itu gabungan antara ilmu dan seni. Nah, orang-orang yang terpilih masuk prodi manajemen itu pasti mempunyai dua indikator ini. Ada ilmu dan ada seni. Bayangkanlah kalian posisinya sebagai seorang manajer di suatu perusahaan. Ketika memutuskan sesuatu, pastinya kalian membutuhkan yang namanya teori. Dan ketika memutuskan sesuatu, di balik teori tersebut ada yang namanya seni atau art. Artnya di mana? Di dalam masing-masing kalian. Yang beda-beda dong orangnya dong. Gimana tipenya, misalkan namanya siapa? Caca. Ayu. Caca orangnya misalkan galak gitu ya, sehingga keputusannya ya udah strict gitu ya, kaku. Sedangkan Ayu misalkan orangnya luas, dinamis, keputusannya gimana deh, enjoyin aja gitu ya. Jadi nah itulah gabungan dua seni tersebut yang menurut saya menjadi yang unik dalam sistem pembelajarannya pun ya. Di balik teorinya gitu ya, kita harus mengikuti teori dan seninya, dan sekarang yang sebetulnya dihadapi oleh kita adalah aplikatifnya atau aplikasinya ya, dari seni dan teori tersebut. Gitu. Jadi sebagai anak manajemen kita gak hanya punya ilmu teori, tapi kita juga harus punya seninya guys. juga ya. Keren. Next Ca, apa nih Ca? Tadi kan kita ngomongin tentang pemfokusan jurusan, karena gak cuma kita angkatan, sebenarnya yang lebih dekat tuh angkatan 22 ya, yang untuk pemfokusan ini. Nah, untuk pemfokusan ini tuh gimana sih Pak? Sebetulnya namanya bukan jurusan ya, adik-adik semuanya, namanya itu adalah konsentrasi. Ya. Namanya konsentrasi. Kalau dulu itu hanya 4, manajemen SDM, pemasaran, operasi, keuangan ya, sama keuangan. Kalau sekarang ditambah lagi 1, namanya kewirausahaan. Kenapa kewirausahaan? Karena mengikuti perkembangan zaman. Ya, baik kita dari kurikulum, dari output, semuanya kita mengikuti perkembangan zaman. Makanya kita menambah yang namanya konsentrasi kewirausahaan. Gitu. Ada 5 sebetulnya ya. Jadi kalian tinggal pilih nih mau masuk yang mana ya. Tapi harus dengan pilihan hati, jangan ikut-ikutan teman. Jangan jadi follow-an aja gitu ya. Suka pada FOMO soalnya kan ya. Suka jadi pada FOMO, nantinya malah kejebak sendiri, akhirnya adalah telat lulus. Karena gak bisa survive, gak ngerti, hanya ikut-ikutan aja, bimbingan belah belum gitu ya. Jadinya ikuti kata hati kalian mau ikut konsentrasi apa. Jangan ikuti kata teman atau kata sahabat. Betul, gimana diri sendiri kita ya. Tuh. Oke. Kalau untuk pembelajarannya tuh Pak, untuk umumnya tuh apa sih belajarnya dari masing-masing fokusan ini? Sebetulnya punya kekhasan sendiri ya. Kayak misalkan SDM, orang SDM ya pasti ngomongin tentang orang dong gitu ya, baik dari salary-nya, baik dari human capitalnya gitu ya. Misalkan keuangan juga baik dari cara dia menganalisis, baik dari cara dia menentukan apakah ini kita harus investasi atau tidak. Masing-masing konsentrasi itu punya kekhasan sendiri. Walaupun ilmunya sama, manajemen gitu ya, ilmu dan seni gitu ya. Nah, semua kekhasan itu kalian bisa selami sendiri lah, gimana asiknya gitu ya, gimana saya punya poin kayaknya di sini deh gitu ya, kayak gitu lah. Jadi semua konsentrasi pasti punya keunikan sendiri lah, khasnya.
manajemen itu yang umum ya. Menurut Bapak gimana prospek kerja di manajemen? Nah, prospek atau output lulusan prodi manajemen itu sebetulnya ada 3. Ya, ada bisa menjadi manajer, baik itu lini manajer ataupun bisa menjadi akademisi. Contohnya adalah Bu Anissa dan saya, Adi Bias. Ya, banyak sekali sebetulnya yang dari prodi manajemen menjadi akademisi ya. Lalu juga ada sebagai wirausaha. Nah, ketiga output ini ya, ini saling melengkapi semuanya. Ada yang misalkan jadi manajer tapi punya usaha, ada yang jadi akademisi tapi punya usaha gitu. Ada yang jadi wirausaha bahkan dia jadi manajernya gitu loh. Jadi lengkap lah ya, lengkap. Dan secara prospek kerja yang namanya output dari manajemen itu luas lingkupnya, bisa masuk kemana saja sebetulnya, asalkan tadi sesuai dengan kompetensi dia dan cocok dengan apa yang dia apply di lapangan kerja. Karena ketika ada orang yang punya stigma kalau misalnya nanti kan mereka pada saat SMA nih bingung mau masuk jurusan mana, masuk mana ya, masuk sini kayaknya kok nggak cocok, masuk sini nggak cocok, terus tiba-tiba kayak berpikir kayaknya manajemen aja deh gitu. Karena biasanya orang-orang yang masuk manajemen ini tuh orang-orang yang bingung buat kuliah di mana, buat masuk mana. Menurut Bapak tuh gimana tanggapan Bapak? Oke, ini pentingnya kalian mencari informasi yang detail, yang jelas, selengkap-lengkapnya dan menjelaskan kepada orang tua. Ya, kenapa? Karena sekarang itu kan zamannya serba teknologi gitu ya. Ketika kalian ingin masuk prodi A, prodi B, prodi C, kalian yang kejar outputnya apa dulu? Ya, outputnya apa dulu? Kalian cari outputnya apa dulu, lalu cari prodinya yang berkaitan dengan output yang kalian inginkan. Jangan sampai terjebak. Di kita itu kan banyaknya, oh saya pengen masuk arsitektur, ternyata anaknya sukanya sosial, kan nggak nyambung, gitu ya. Saya ternyata sukanya sosial, anaknya masuk ke IPA, kan gitu. Ya. Jadi dokter, padahal sukanya IPS, kan dipaksakan, ya. Jadi lebih baik kita cari dulu outputnya apa, ya, lalu prodinya apa, ya, dirunut ke belakang sehingga kita pilih prodi tersebut. Dan kenapa harus prodi manajemen? Saya rasa prodi manajemen adalah output lapangan kerja terluas yang bisa dimasuki oleh lapangan kerja apapun. Bisa jadi apa aja ya kalau dari manajemen? Ya, bisa ya. Jadi kalau prodi manajemen itu ruang lingkupnya luas ya, di perbankan bisa ya, di selain perbankan gitu, misalkan BUMN ya, misalkan sektor manufaktur gitu, itu sangat luas gitu. Jadi tidak hanya tertentu saja. Benar-benar. Gitu. Salah satu alasan nih aku mau masuk manajemen tuh? karena aku pengen kerja di BUMN sebenarnya. Kan? Jadi aku nyari kan di Google, kata aku prospek kerja yang bisa masuk di BUMN itu apa gitu. Ada nih manajemen pertama. Oh, manajemen aja nih kata aku. Gitu. Jadi ada di sini nih aku di manajemen UPI. Emang ya. Iya dong. Berarti semoga nanti bisa kerja di BUMN ya. Amin. Dan mungkin tambahan lagi ya, kalau sekarang itu tidak hanya sekedar lulus, tapi kalian harus mempunyai yang namanya sertifikasi kompetensi. Why? Because setiap perusahaan itu sekarang ditanya, punya sertifikat apa? Punya sertifikat apa? Anda melamar ke SDM. Apakah Anda punya CHRM? Apakah Anda punya CHRM? Kalau Anda punya, silahkan. Kalau Anda tidak punya, kita out. Jadi yang paling penting adalah setelah kalian lulus ya, atau sebelum kalian lulus ya, itu harus mempunyai yang namanya sertifikasi kompetensi. Berarti harus disiapin dari sekarang ya. Betul. Karena sebagai nilai plus kalian juga tuh gitu. Kita sekarang masih awal ya. Masih awal, jangan nyantai-nyantai kan, udah harus kejar Betul. semuanya. Betul. Karena waktu nggak berasa ya. Betul banget. Oke, Pak, kan sekarang udah ada mahasiswa baru 2024 lah ya. Pesan nih untuk calon mahasiswa manajemen UPI di angkatan 2024. Pesannya adalah menjadi mahasiswa manajemen yang mandiri. Mandiri dalam segala hal. Mandiri dalam segala hal. Kalau mahasiswa baru itu harus bisa mandiri dalam segala hal. Beda dengan zaman
sekolah atau SMA. Kalau zaman SMA kalian masih disuapin. Iya, betul. Kalau udah kuliah bisa Harus mandiri semuanya apapun, cari sendiri. cari tahu sendiri. Apa yang belajar Belajar aja dosen iya, ya. betul. Harus cari sendiri. Cari sendiri. Gitu. Jangan banyak kok yang bisa belajar di mana kalau aja. sekolah ya, kan bener. kalian cuma disuapin doang nih. Ini betul, kasih betul. tahu A, kasih tahu B gitu ya. Kalau Iya. udah kuliah nggak bisa. Dari mana aja ya? Dari mana aja. Dari mana aja, apalagi sekarang handphone kalian udah smartphone Iya, semua. benar-benar. Dikit-dikit, beli kuota kan gitu ya. Bisa cari jurnal, bisa Iya, cari bisa apa. cari benar. jurnal. Gitu. Belajar tuh bisa di mana aja berarti. Everywhere, ya. every time. Oke, nah balik lagi nih Pak ke pemfokusan jurusan di manajemen UPI itu kan ada SDM, kewirus, Kewirausahaan. terus keuangan, terus apa lagi Cak? Dua lagi? Operasi. Satu lagi. Satu lagi apa Di? Lupa lagi. Pemasaran, SDM, kewirus, keuangan, operasi. Operasi. Oh. Nah, itu tuh operasi itu kemana aja, SDM itu kemana aja sih Pak? Oke, saya jelasin satu-satu ya. Oke. Oke. Kalau SDM itu pasti menyangkut tentang yang namanya orang, ya, orang. Dari kita merekrut dari awal ya, sampai proses training ya, sampai proses yang namanya penempatan ya, sampai proses yang namanya gaji atau salary. Ya, itu SDM tuh, ruang lingkup SDM ya. Berarti untuk HR gitu ya Pak? Iya, ruang lingkupnya HR dan intinya adalah saya mengatur tentang orang ini nih. Saya mengatur tentang orang ini. Pokoknya seorang ini harus dapat A, B, C, dan D dan mendapatkan gaji yang layak. Itu SDM. Ya. Oke. Kalau misalkan pemasaran. Nah, pemasaran ini adalah biasanya kalau dikatakan namanya ujung tombak dari bisnis. Kenapa ujung tombak? Kalau perusahaan siapa yang jual? Sales. Sales. Iya kan? Marketingnya. Marketingnya kan? SPG. Berarti kalau perusahaan itu kalau nggak ada marketing berarti buntu. Iya. Ya, berarti kalau marketing itu mengenai penjualan, mengenai strategi penjualan, mengenai pengembangan produk, ya, mengenai evaluasi produk, gitu ya, mengenai apa lagi perkembangan sekarang, misalkan iklan yang tepat itu bagaimana, ya, itu ruang lingkup marketing, ya, ada ruang lingkup lagi apa lagi ya? Banyak sebetulnya. Kalau marketing itu adalah ilmu yang update, ya, update, Ikutin sangat zaman update, ya. ngikutin zaman. Kalau selanjutnya adalah konsentrasi operasi. Nah, kalau di manajemen operasi ini ya, kalian dianggapnya adalah posisi yang mengatur apa? Layout, supply chain, ya, material bahan dari mulai bahan mentah sampai proses jadi, kalian mengatur caranya gimana. Kalian kalau suka pesan paket, ada yang namanya waktu tujuan, waktu sampai, Iya, estimasinya. estimasi iya. sampai, itu dihitung sampai berapa lama. Jika telat, kita akan rugi berapa lama, waktunya berapa, rugi kosnya. Jadi kalau di operasi itu nggak hanya barang dari proses mentah sampai ke tangan konsumen, tapi proses dari mentah ke tangan konsumennya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, baik dari segi biaya, baik dari segi waktu, dari segi SDM, dari segi pemasaran, dan mengatur gimana supaya semuanya itu terkontrol dengan baik, efisien. Dan dari tetek bengek banget berarti ya. Ya itu apa ya? Jadi kayak misalkan kalian tuh posisinya kayak ada di suatu pabrik ya, Iya. ada di suatu pabrik. Itu gimana sih caranya? Misalkan kalian pakai baju kan, ya, pakai baju. Baju itu dari mulai benang, pengintalan, dari mulai pencelupan, bordir sampai masuk gudang, sampai tangan konsumen, sampai ke tangan agen dan retailer dan lain-lainnya. Itu dihitung ya waktunya dan dihitung kosnya. Dan gimana caranya untuk mendapatkan kita yang namanya profit? Itu orang operasi. Dari mentah menjadi jadi. Mentah menjadi jadinya, Betul. ngatur gitu loh. Oke. Next nih Pak apa? Operasional baru 3 nih. 3 operasional. Keuangan. Itu apa? Keuangan. Nah, keuangan ini biasanya identik dengan yang namanya akuntansi. Iya. Akuntansi itu apa? Balance sheet.
ya keuangan. Jadi orang yang masuk konsentrasi keuangan dia pasti tidak jauh dari yang namanya balance sheet ya, tidak jauh dari yang namanya misalkan biasanya yang paling banyak itu ya kayak bursa efek gitu ya, objeknya gitu ya, menganalisis suatu keuangan suatu perusahaan gitu ya, lalu apakah kebijakan dividen itu diatur semuanya di situ gitu ya. Lalu keuangan itu mengatur bagaimana suatu perusahaan itu apakah bisa launch produk atau hanya mengembangkan dari produk yang sudah ada. Karena dilihat dari sisi keuangannya apakah mampu atau tidak. Jadi lebih banyak ke yang ngitung uang lah, ngitung uangnya, tapi bukan ke ininya, asetnya, lebih ke asetnya. Lebih ke aset. Satu lagi. Boleh. Kewirausahaan. Ini yang baru ya. Ini yang hits nih. Sekarang kalau anak lulusan prodi manajemen mau jadi apa? Mau jadi entrepreneur, wirausaha, punya bisnis, pengen rekrut karyawan kan gitu ya? Iya. Kenapa? Karena sekarang itu orang berpikirnya daripada saya melamar sebagai karyawan, lebih baik saya menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu ya, yang bisa menghasilkan dan lain-lain gitu. Sehingga diciptakanlah kewirausahaan gitu ya. Nah, kewirausahaan ini ruang lingkupnya adalah menganalisis nih kayak produk-produk UMKM kita kenapa gitu ya. Gimana caranya supaya bisa maju gitu ya. Terus apakah mau bisnis gitu ya, kalian bisa belajar di konsentrasi kewirausahaan. Jadi yang namanya bisnis itu kan nggak hanya sekonyong-konyong kalian dapat modal terus jalanin bisnis, tapi harus punya ilmunya dulu. Betul. Ya, punya ilmunya dulu, harus punya basicnya dulu, sehingga tahu nih kalau udah kalian selami yang namanya ilmu kewirausahaan, kalau pengen menjalankan bisnis kalian udah punya yang namanya jiwa entrepreneurnya. Harus punya ilmunya. Iya, harus punya Berarti ilmunya. memang dari 5 ini tuh sangat berkesinambungan ya Oh Pak? iya betul, sangat berkesinambungan semuanya. Kalau bisa punya 5 ini nih. 5 Oh, itu keren. Keren banget Keren itu. banget, Keren banget. Iya. Itu keren. Oke, dari 5 pemfokusan ini tuh menurut Bapak rekomendasi masuk ke yang mana nih? Kalau saya tidak ada rekomendasi masuk A, B, C, dan D ya. Tergantung tadi balik lagi. Yang namanya pilihan hati kalian. Jangan sampai jadi follower orang atau follower teman gitu ya. Teman masuk keuangan, padahal nggak ngerti keuangan. Mau gimana lu nanti lu? Iya sih, Benar, ya. Teman masuk SDM, padahal nggak ngerti SDM, nggak suka SDM. Mau gimana lu nanti? Bingung sendiri. Fungsinya, gitu kan. Jadi harus betul-betul yang namanya pilihan hati gitu ya, keinginan dan kompetensi kalian di mana nih cocoknya. Iya, betul. Benar-benar. Benar banget. Terus yang paling banyak prospek kerjanya tuh di 5 ini tuh di yang mana sih, Pak? Sebetulnya semuanya banyak ya. Iya. Semuanya banyak, tergantung dari kebutuhan yang namanya perusahaan. Ya, perusahaan lagi bukanya apa? SDM. Lagi bukanya apa? Keuangan. Lagi bukanya apa? Operasi. Ya. Jadi saya tidak bisa menyarankan, Anda masuk ini dong, Anda masuk konsentrasi ini gitu ya, supaya nanti kerjanya di bagian ini. Tidak. Kalau ketika Anda konsentrasinya, misalkan saya dulu SDM, tapi ternyata pada saat saya magang itu bekerjanya di keuangan, artinya tidak linear. Iya. Nah, ketika konsentrasi dan lapangan pekerjaan tidak sinkron, ya, tapi kan kalian sudah belajar Iya. ilmu manajemen Iya. keuangan, pemasaran, SDM, kewirausahaan, operasi, sehingga kalian mau ditempatkan di mana saja Bisa. paham. Benar. Gitu. Mantap banget nih. Kalau mau mulai bisnis nih Pak, kita tapi nggak ada dananya itu gimana? Mau mulai bisnis nggak ada dananya. Yang saya tanya mau ada bisnis, mau mulai bisnis nggak ada dananya, yang saya tanya cuma satu. Apa coba? Punya jiwa bisnis atau enggak? Walaupun kalian punya duit 1 miliar, 10 miliar pun kalau kalian nggak punya jiwa bisnis, mau jalan tak bisnis. Nggak ada yang ditanamnya tuh, nggak Iya, ada tuh, nggak bisa apa? kayaknya. Yang penting punya jiwa bisnis Punya dulu jiwa berarti. bisnisnya dulu. Dana mah nanti lah. Dana mah mengikuti, bener, bisa nanti. pinjam orang tua, tapi jangan pinjol ya.
Jangan. Jangan pinjol. Jangan pay later. No. Berarti kemana nih Pak pinjamnya nih? Ya pinjamnya ke orang tua, ke bank gitu loh. Ke Bapak boleh berarti. Oh, Bapak boleh. Kebetulan saya nggak punya bank ya. Karena saya nggak punya bank. Oke, next nih Pak. Gimana cara kita sebagai lulusan manajemen nanti bisa bersaing di dunia kerja? Contoh misal buat SDM, apa prodi psikolog, buat keuangan, apa prodi ke akuntansi gitu. Gimana Pak? Apanya nih? Dari segi apanya dulu nih? Jadi gini, jadi kan kita lulusan manajemen. Manajemen tuh bersaing di dunia kerjanya kayak misalkan tadi pemokusannya ada SDM. Sedangkan di SDM itu ada psikologi yang lebih kayak mumpuni di bidang itu gitu. Oke. Kalau sebetulnya gini ya, lapangan kerja itu nanti mengikuti dengan kompetensi kita. Ya, lapangan kerja itu mengikuti dengan kompetensi kita. Ketika lapangan kerja itu membutuhkan misalkan ada sedikit ilmu psikologinya, kenapa nggak masukin loker yang psikologi aja? Ternyata mereka punya kriteria khusus ya. Kenapa pengennya tetap di manajemen? Dari manajemen misal. Karena punya yang namanya saya pernah lihat ya alat toolsnya itu tools untuk rekrutmen ya, tools rekrutmen, sehingga berapa kalian paham mengenai psikologi, berapa persen mengenai manajemen, dan tools itulah yang digunakan oleh para rekrut ya, sehingga kadang-kadang ternyata malah orang psikologi yang masuk gitu, tergantung dari tadi lowongan pekerjaannya apa dan kebutuhannya apa dan mereka toolsnya menggunakan apa gitu. Gimana nih Ca? Ada pertanyaan lagi nggak nih dari para penonton gitu? Para penonton. Banyak banget nih yang nonton. Ya nonton banyak banget. Kalau keuangan sama Pak gitu. Kalau keuangan sama juga. Kalau ketika kalian magang atau konsentrasinya, misalkan konsentrasinya adalah SDM ya, terus kalian kerjanya di keuangan, setidaknya kalian bakal di training lagi, ya. Kan yang namanya kerja itu kalian nggak langsung kerja, besok kerja ya, nggak kayak gitu, ya. Jadi kalau yang namanya kerja, ya ada trainingnya dulu, minimal itu misalkan 3 bulan atau 6 bulan. Kayak misalkan di bank, ODP itu trainingnya sampai setahun, baru bisa baru bisa kerja ya, ODP misalkan, atau misalkan 6 bulan trainingnya itu terus gitu ya. Kalian tahu teller sama CS trainingnya ngapain? Hitung duit, 1 gepok 10 detik, manual paling cepat, paling cepat, atau 5 detik itu training CS atau training teller gitu ya. Terus CS harus bisa apa lagi? Harus bisa yang namanya public speaking dong. Iya betul. Masa mau ketemu sama customer judes mukanya? Kan nggak bisa gitu. Ya harus senyum, sapa gitu ya, senyum, salam, sapa gitu kan. Nggak mungkin kayak misalkan mau apa? Kan nggak mungkin gitu kan. Gitu ya. Mau ngapain lu? Suruh siapa hilang? Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Mau kita lagi bete pun yang namanya CS, kita sebagai CS ya kita harus ngatur emosinya. Ngatur emosinya, harus bisa salam sapa. Iya. Senyum dan sapa. Iya kan nggak mungkin ya ketemu customer mau apa? Hilang kartu Pak. Iya urus aja sendiri kan nggak mungkin gitu. Ya. Udah jangan kerja lu. Iya udah jangan gimana? Oke nih, Ca gimana nih? Aku penasaran nih Pak sama mengenai tadi Bapak juga sempat mention mengenai ISMA. Ya ISMA. Apa sih yang perlu di-prepare gitu? ISMA yang perlu di-prepare adalah bahasa Inggris. Itu yang Bahasa Inggris. Karena keluar negeri mau pakai bahasa Sunda di luar negeri nggak bisa, ya. Walaupun misalkan kita ke ISMA ke negara Malaysia, negara tetangga sebelah ya, tapi kan kita kalau dalam kelas pasti bahasa Inggris. Walaupun mungkin ada beberapa dosen yang Melayu gitu ya, sehingga kita bisa mengikuti no problem lah. Tapi kalau kita selain negara Melayu atau negara Malaysia, negara yang misalkan Eropa gitu ya, atau Chinese gitu ya, mau nggak mau kita harus bisa bahasa Inggris. Ataupun ada beberapa negara yang kayak seperti Jerman itu harus visanya itu minimal
kalian harus bisa berbahasa Jerman. Di Inggris sama Jerman harus bisa ya. Kuncinya ISMA itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gitu. Kalau Berarti selain bahasa Inggris nih, kemampuan itunya mengikuti gitu ya Pak? Kemampuan apanya? Kayak akademisnya. Oh, akademisnya iya, itu Iya. pasti. Itu diikuti dengan kemampuan akademisnya. Lalu bagaimana dia kemampuan bahasa Inggrisnya baik secara aktif maupun secara pasifnya bagaimana. kalau misalkan nih kita bisa bahasa Inggris, akademisnya oke, tapi keuangannya agak kurang nih Pak. Nah, keuangan ya itu pasti dari pihak universitas membantu walaupun tidak full board. Ya, walaupun tidak full board. Jadi baik dari universitas nanti ada dana, lalu nanti ada dari fakultas ataupun prodi akan membantu gitu ya. Jadi kalian di sana tinggal ya udah deh fokus aja belajar gitu. Fokus belajar paling makan gitu ya. Untuk kebutuhan sehari-hari udah. Oke. Oh, Saya mau nanya nih, Oh, ada Boleh, boleh, boleh nih, boleh, boleh, boleh. boleh banget. Kan tadi tuh Bapak sempat mention kalau kita tuh harus punya sertifikasi gitu ya. Hmm. Nah, boleh dijelasin lebih Sertifikasi lanjut apa apa nih? nggak sih ya? Sertifikasi kompetensi itu banyak sekali macamnya, banyak sekali jenisnya. Ya. Pilih sertifikasi kompetensi yang betul-betul sesuai dengan kita. Ya, prodi manajemen gitu ya. Sesuai dengan output yang kita pengenkan tuh seperti apa. Misalkan saya pengen bisa atau kompetensi di bidang HR, cari sertifikasi yang bidang HR. Saya pengen cari di bidang keuangan, ada yang namanya CFP, finansial ya, ada yang bidang namanya tuh manajemen risiko. Nah, cari yang manajemen risiko. Cari lagi ada yang bidang misalkan bisnis analis, ada semua gitu ya. Kayak misalkan semua dosen prodi manajemen itu sudah tersertifikasi CSBA. Itu langsung sertifikasi langsung dari Amerika. Bisnis analitik. Ya, Itu bisnis analis. berlakunya berapa lama, Pak? Berlakunya 5 tahun. Ya, kalau mau diperpanjang boleh, tinggal bayar. 5 tahun. Kalau yang lambang Garuda BNSP ada lagi tuh sertifikasi nasional namanya BNSP. Ya, BNSP itu berlakunya 2 tahun. BNSP. Ya. Jadi kalian kalau mau nabung, nabunglah untuk yang namanya sertifikasi kompetensi. Karena biayanya paling murah itu 500, sekitar 500. Paling murah. Lumayan ya, lumayan mahasiswa apa itu lumayan. Keren banget. Tapi berarti itu tuh bisa kita dapat sertifikasi itu habis kita lulus dari sarjana kan? Kalau misalkan sertifikasi itu sebelum kalian lulus sudah siap, harus sudah ada. Karena sebagai syarat lulusnya sekarang adalah TOEFL, sertifikasi kompetensi, dan aktif berorganisasi. Mau Banyak tidak ya, mau, intinya harus kalian harus disiapin memenuhi ya. semua persyaratan tersebut. Dan sekarang ya, Sekarang berarti masih awal. Reka-reka ya. Iya. Ya betul, kumpulkan nih, misalkan TOEFL udah, besok pagi saya mau ngapain nih, Sertikom. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi guys? Boleh. Boleh. Kalau misal Bapak posisinya jadi fresh graduate, terus kayak dihadapin nih sama pilihan yang satu tuh kayak instansi negara gitu kayak BUMN, terus yang satu lagi kayak budak korporat gitu. Bapak mending milih yang mana? Sebetulnya yang namanya kerjaan itu pilihan. Nah. Ya, itu. Milih yang mana? Dua-duanya sama-sama bagus. Iya kan? Tapi kita sebagai fresh graduate pilih yang betul-betul nyaman untuk kita. Ya, nyaman untuk kita. Nyaman itu ada dua. Ada baik secara materi dan non materi. Pekerjaan itu. Kalian mau nyaman secara materi, boleh silahkan. Secara materi, otomatis kerjanya lebih panjang. Iya kan? Iya. Iya kan? Lebih panjang kan? Iya. Kalau kalian mau kerja secara non materi, Enggak. pasti kerjanya fleksibel. Iya. Oh. Jadi dari pilihan itu juga pasti ada kayak Betul. resikonya Ada apa. resikonya. Benar banget. Kayak misalkan banyak materi, tapi keluarga nggak keurus, gimana? Bisa. Harus ada perhitungannya juga Iya, ya Pak harus ada dalam perhitungan. memilih. Semuanya harus ada perhitungan. Harus nyaman juga katanya. Betul. Oke. Katanya kalau yang kerja di kayak
instalasi negara gitu gajinya gede tapi banyak yang leha-leha Pak. Nah itu balik lagi yang namanya sistem rekrutmen, balik lagi ke yang namanya seleksi orang yang akan menempati posisi tersebut. Ya. Banyaknya kalau di kita, ya di kita itu salah posisi. Ya harusnya dia ini orang SDM deh, kenapa ditempatin keuangan? Ya sehingga apa kerjanya? Mengerti banyak pekerjaannya gitu ya, lalu tuntutan dari bosnya segala macam sehingga dia makin leha-leha kerja. Tapi beda dengan sistem kerja yang sesuai dengan posisi dia, gitu pasti dia Balik lagi lah dengan hati gitu ya. Iya. Dengan hati yang tulus yang kita inginkan gitu. Betul. Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi? Cukup ya. Cukup. Oke, kalau gitu Udah. sudah di penghujung acara Dari nih ya. acara juga. Mungkin Makasih banyak buat Makasih Bapak banyak. sudah hadir di Sama-sama, sana nih. sama-sama. Podcast meluangkan ini. waktunya hari ini. Makasih banyak buat teman-teman semua yang di sini dan Sini juga. Pak Yoga dan Iya, oke betul. guys, kita Akhiri dulu. podcast Podcast ini. ini. Sampai jumpa Mengenai di manajemen. episode selanjutnya. Oke, dadah. Bye.